Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 228, Kaulah orang yang harus tersesat. Kakek Sen dan Mu Qi saling berpandangan. Mu Qi sudah menitikkan air mata. Itu adalah konfrontasi pertama antara sang kakek dan sang cucu. Aku percaya padamu, Qi. Tapi, jangan menamparkan kakakmu. Kakek Sen hampir tidak bisa bicara setelah terdiam cukup lama. Pandangannya mulai kabur. Ini dua hal yang berbeda. Kamu harus minta maaf pada bibi ketigamu. Awalnya dia memanggilku anak haram. Kalau dia bisa minta maaf, aku juga bisa. Mu Qi menjawab dengan tegas. Aku dijebak berulang kali di keluargamu dan tak seorang pun membelaku. Semua orang membenciku. Apakah hal yang sama akan terjadi lagi di keluarga Sen? Apakah salahku kalau Sen Ruwei tidak membuat Lin Muan menyukainya? Saat dia berbicara, air mata Mu Qi mengalir di pipinya. Jika kamu benar-benar merasa sulit menerimaku dalam keluarga, kamu bisa langsung mengatakannya. Aku bisa pergi. Mengapa kamu harus mempermalukan dan menyakitiku? Kakek, apakah ini yang ingin kamu lihat? Xiaoqi, Huang Yu tidak dapat menahannya dan merasa sedih untuk Mu Qi. Jika aku hanya tambahan, aku bisa pergi sekarang. Mu Qi berbalik ke pintu dan melangkah maju. Kemudian, kakek Sen berdiri dan berkata kepada Sen Ruwei. Minta maaf pada Qi. Mengapa aku harus melakukannya? Sen Ruwei tidak mau melakukannya. Karena Anda telah menuduhnya secara salah. Tidak. Kalau tidak, mengapa Lin Muan bisa bersama Lu Qianqian? Mu Qi tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Muan di depan semua orang. Lin Muan, Qi. Lin Muan tidak tahu bahwa tindakannya mengabaikan Sen Ruwei telah menyebabkan kehebohan dalam keluarga Sen. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak menonton Sen Ruwei? Mendengar suara Mu Qi yang bergetar, Lin Muan tahu ada yang tidak beres. Dia menjawab dengan hati-hati. Dan Mu Qi mengaktifkan mode hands-free. Aku menganggap Ruwei sebagai kakak perempuan, itu saja. Aku tidak punya niat lain terhadapnya. Jadi, kurasa aku harus menjelaskan kepadanya tentang sikapku. Tetapi dia pikir aku menghalangi kalian berdua untuk bersama. Akulah yang tidak menyukainya. Apa hubungannya denganmu? Lalu bagaimana dengan Qianqian? Apakah kamu dekat dengannya akhir-akhir ini? Mu Qi, apakah aku tidak punya hak untuk berteman? Aku mengenal Qianqian karena urusan syuting, jadi kami saling berinteraksi. Kebetulan saja kamu adalah temannya. Ngomong-ngomong, kami hanya berteman. Tetapi seseorang berpikir bahwa akulah yang membuat Qianqian merayu kamu. Mu Qi berkata ke telepon. Dia pikir kamu mengabaikannya karena aku. Itu konyol. Apa hubungannya denganmu? Jika tindakanku telah menyebabkan kesalahpahaman pada Suster Ruwei, aku akan meminta kakekku untuk meminta maaf. Terima kasih, Lin Muan. Mu Qi menutup telepon dan menatap Sen Ruwei. Sen Ruwei tampak sangat sakit setelah mendengar ini. Kamu yang memintanya. Kemudian, Mu Qi menelepon Seng Xiao. Bisakah kamu datang dan menjemputku sekarang? Mendengar ada yang tidak beres dalam suara Mu Qi, Seng Xiao melompat dari sofa dan berkata, aku akan pergi sekarang. Tidak ada yang tahu siapa yang ditelepon Mu Qi, tetapi mereka bisa merasakan kesedihannya dari suaranya. Huang Yu menepuk bahu Mu Qi untuk menghiburnya. Namun, pada saat yang sama, dia bisa memahami kesulitan yang dihadapi kakek Sen. Kakek Sen tahu bahwa Xiao Qi kecewa padanya. Karena dia tidak berbicara untuknya pada saat yang tepat. Itulah sebabnya dia berpaling darinya. Sekarang faktanya sudah jelas, Chen Suyuan dan Sen Ruwei, kalian telah menuduh Qi secara salah. Kalian menyalahkannya atas segalanya. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kalian berdua mencoba mengganggu Qi. Sudah kubilang dia hanya orang luar. Dia tidak akan berpihak pada keluarga Sen. Kenapa kalau aku menuduhnya salah? Tidak bisakah dia tahan saja? Kalau tidak bisa, kenapa dia harus tinggal di sini? Pergilah. Kaulah yang seharusnya tersesat. Ketika para tetua sedang berdebat, Sen Ruwei mulai menangis. Aku tahu bahwa aku bukanlah saudara perempuan yang baik bagimu dibandingkan dengan sahabatmu. Bisakah kau bersikap perhatian kepadaku sekali saja dan meminta Lu Qianqian untuk tidak merusak kebahagiaanku? Mu Qi tidak ingin berbicara lagi dengan Sen Ruwei. Dia memunggungi semua keluarga Sen. Hanya dalam waktu 15 menit, Seng Xiao bergegas ke Sen Mansion. Dia membawa Mu Qi menjauh dari Huang Yu. Ada apa? Mu Qi tidak mengatakan apa-apa, matanya merah. Itu mereka. Mereka menuduh Qi tanpa bukti. Mereka mengatakan bahwa Qi membuat Lu Qianqian merayu Lin Muan agar Sen Ruwei tidak bisa bersama dengannya. Seng Xiao memeluk Mu Qi dan berkata, akulah yang memberitahu Lin Muan tentangmu. Apa sekarang? Apakah kau akan membalas dendam padaku? Sen Ruwei tercengang. Keluarga Sen terkejut. Pak Tua Sen, apa yang sudah kukatakan padamu? Keluarga Seng mampu memberi makan Qi. Kalau kau tidak menginginkan cucu perempuanmu lagi, aku bisa mengambilnya darimu.
Kau sudah berjanji padaku untuk tidak membiarkan Kiki diganggu di keluarga Sen. Tapi sudah berapa kali? Kita semua tahu karakter Sen Ruei dan Chen Suyun. Kalau kau pikir kompromimu dan toleransi Kiki bisa menjaga kedamaian dalam keluarga, maka Kiki bisa meninggalkan keluarga Sen. Tapi izinkan aku memberitahumu, terutama Sen Ruei, kalau aku tahu kau menindas Xiaoqi lagi, aku tidak akan membiarkanmu punya tempat tinggal di seluruh Jianchuan. 1. Saya selalu menepati janji saya. Ayo pergi. Seng Xiao ingin membawa Mu Kiki keluar dari rumah besar. Namun, Mu Kiki menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Sen Ruei. Tamparan. Tamparan lainnya. Karena aku disakiti, aku akan melakukannya. Mulai hari ini, aku akan menghancurkan semua rencanamu. Setelah itu, Mu Kiki mengikuti Seng Xiao keluar dari rumah besar. Mereka segera menghilang. Kiki benar-benar membiarkan Seng Xiao datang menjemputnya. Betapa sedihnya dia. Kakek Sen tidak bisa berkata apa-apa saat itu. Ia pikir Chen Suyun telah membuat banyak masalah akhir-akhir ini. Saat ia di rumah, hal-hal akan terjadi. Ayah, Huang Yu khawatir dengan kesehatan kakek Sen. Namun, dia menjabat tangannya dan berkata kepada Sen Ruei dan ibunya. Pindah saja, kalian berdua. Keluarga Sen bukan tempat yang tepat untuk kalian lagi. Chen Suyun dan Sen Ruei tercengang setelah mendengar ini. Kakek. Ayah, apakah ayah tahu seperti apa Seng Xiao? Dan apakah ayah tahu apa yang telah dilakukan cucu ayah di luar sana?